everything. Balik lagi sama gue, Anggia Imran. Apa kabar? Masih waras? Kangen sama gue seminggu gak nongol? Gue yakin pasti lo kangen. Sebelumnya, tebak gue ada di mana? Gue nebeng di studio orang. Biar keren, biar profesional gitu kelihatannya. Biar YouTube gue makin melesat gitu. Jangan lupa, sebelum lo nonton kali ini, like, komen, subscribe, share deh tuh kemana aja, serah. Kali ini, seperti yang lo baca, gue akan ngobrol-ngobrol tentang the most requested di vlog gue, yaitu, apa coba? Affair di kantor. Siapa yang pernah punya affair di kantor? Siapa yang diam-diam naksir temennya? Siapa yang jadi pelakor? Siapa yang jadi pebinor? Jangan pura-pura nggak tahu deh. Gue udah tahu semuanya. Tahu gue, kagak ada yang gue tutupin. Gue kalau diam-diam cuma pura-pura kagak tahu. Jadi nggak usah so manis, nggak usah manja, ya? Yang pertama yang akan gue bahas adalah rentang usia orang mulai ada affair di kantor. Nah, yang harus lu pahami bahwa affair itu nggak sebatas cuma naksir-naksir doang, tapi bisa lebih jauh daripada naksir-naksir doang. Cuman kalau affair itu tidak dilakukan oleh orang yang single dengan orang yang single. Jadi, kalau affair dilakukan oleh orang yang single dengan orang yang udah menikah, begitupun sebaliknya gitu. Ya iyalah, namanya juga affair. Jadi kesimpulannya adalah affair bisa dilakukan dari usia berapapun sampai usia berapapun, as long as mereka udah married. Salah satu deh udah married, itu bisa dibilang affair. Nah, terus kalau kita bicara masalah oh ini udah tua maka dia nggak bisa affair, kata siapa? Atau misalnya, oh rumah tangganya si ini tuh baik-baik aja kok, gue ngeliat ini sering posting sama keluarganya, sama anaknya, happy family kok. Belum tentu. Apa yang lu lihat belum tentu itu kenyataannya. Banyak kok, gue punya temen banyak banget ya. Jadi kayak keluarganya happy family, kalau di foto kayaknya iya banget gitu. Tapi ketika dia pergi keluar kota, yang cowok mangku orang lain. Hayo, mangku tuh. Siapa yang bisa melakukan affair atau siapa yang bisa terlibat di dalam affair itu? Balik lagi, siapa aja. Bahkan sesederhana orang yang lu pikir dia culun banget, itu bisa jadi dia lagi ada affair gitu. Jadi lu jangan pernah deh menilai orang, oh ini kalem banget atau si ini bandel banget. Itu pasti yang bandel itu affair. Jangan ngejudge orang gitu. Karena banyak banget temen gue yang culun, kampring banget, tapi dia punya affair, terus gak mau ngaku lagi. Banyak banget yang kayaknya manis banget, terus udah itu kayaknya gak mungkin ada affair. Tahu-tahu pasangannya ngelabrak di kantor. Tahu-tahu pasangannya, bininya atau suaminya nelpon bosnya, bilang kok istri saya atau kok suami saya sering banget keluar kota sih, padahal kagak pernah. Terus yang satu lagi, kayak misalnya si orang yang emang gaul banget, bisa begaul kesana kemari, hahaha, terus lu judge dia affair gitu. Enggak, malah banyakan yang penampilannya heboh banget, yang orangnya heboh banget, justru dia setia. Banyak banget yang kayak gitu. Jadi lu belajar deh mulai sekarang, jangan pernah ngejudge orang gitu. Jadi yang kelihatannya keluarganya bahagia banget belum tentu, yang kelihatannya manis banget belum tentu dia nggak punya affair. Hayo, lu yang kelihatan manis banget aja belum tentu nggak ada affair, ya kan? Pasti pada penasaran sama ciri-ciri orang yang punya affair. Nah, tanya sama Mama Anggi, banyak Mama Anggi tahu. Berdasarkan itu yang pernah gue bilang bahwa gue punya pengalaman kerja ya more or less 12 tahun. Jadi gue bisa tahu ciri-ciri orang yang lagi punya affair. Gue gak dalam kapasitasnya, maksudnya kayak suami gue atau misalnya siapa atau gue gitu, enggak. Tapi hasil observasi gue membagi
ciri-ciri itu bisa jadi dua. Ciri-ciri yang positif dan ciri-ciri yang negatif. Tapi ini tuh nggak bisa, yang gue bilang tadi positif itu nggak bisa dibilang lalu dibenarkan. Misalnya kayak, oh dia karena begini maka outputnya begini maka bisa dibilang positif. Nggak boleh, tetap aja. Ingat ya, ingat. Jadi ciri-ciri orang punya affair yang pertama, yang bisa lo lihat nih, bisa lo observasi, adalah yang pertama, genit. Itu udah obviously gitu. Jadi gue akan kasih contoh satu-satu berdasarkan pengamatan dan ada cerita di baliknya. Kenapa gue bilang itu nomor satu adalah genit? Baik itu cewek ataupun cowok, dia akan jadi genit. Misalnya dia mendadak jadi, kalau cewek jadi harus dandan setiap hari. Nah, lu kalau ke kantor nih, kalau lu nggak punya janji untuk ketemu customer, lu pasti males dong dandan, males. Karena lu cuman ketemu sama siapa? Teman kerja lu, sebelah lu, kanan kiri. Terus udah itu, mata lu ke depan, bos. Kesana finance, kesana orang impor, kesana lagi agak serong ke tenggara adalah orang regulatory. Terus udah itu, jam 12, makan siang, ya kan? Nah, buat apa lu dandan? Ya kan? Ngeblow rambut lah, makeup sana lah, makeup sini, blush on sana, merah, mentereng, bibir nyunyur gitu. Itu nggak akan lu lakuin. Kalau gue dulu nggak ngelakuin itu, karena ya balik lagi, gue mau ngeliat siapa? Gue hanya akan dandan pada saat suami gue pulang kantor ngajakin gue ngedate. Gue dandan deh tuh yang cakep, biar nggak malu-maluin waktu dipamerin, waktu dibawa ke mall atau dibawa ke Indomaret gitu. Gue akan dandan. Nah, orang yang punya affair rata-rata, kalau affair satu kantor ya, dia akan jadi centil banget, ganjen banget. Yang cowok jadi mendadak bajunya rapih pisan, jadi wangi, jadi sosok. Sorry ya, saya lagi jaga image. Yang perempuan, aduh ya ampun, rambut aku bagus gak sih? Makeupnya on point gak sih? Ya ampun, kendor-kendor, botox gitu. Jadi kayak dia genit for no reason gitu. Genit yang kayaknya lu sebagai temannya atau lu sebagai teman kantornya nih, melihat dia yang tadinya pakai baju kampring banget tiba-tiba jadi hates banget gitu. Lu harus perhatiin. Selain tentunya mereka berdua jadi oknum ini dan oknum ini, baik itu dua-duanya sudah menikah atau salah satu menikah atau salah satu belum salah satu menikah, salah satu belum menikah, salah satu mereka sering jalan bareng. Biasanya kalau mereka hanya berteman, mereka nggak akan mengelevate penampilan mereka, ya biasa aja gitu. Gue juga punya temen cowok gitu yang kalau misalnya gue makan siang bareng, ya gue hanya akan pakai sendal jepit daripada gue pakai high heels, nyiksa ya kan. Makannya juga di warteg, makan di warteg pakai high heels, udah itu wartegnya ini lagi lesehan, ngapain gue pakai high heels ya kan. Nah, kalau mereka itu biasanya akan berangkatnya bareng, berangkatnya misah, makannya bareng, kemudian balik ke kantor jalannya bareng, begitu nyampe ke kantor, begitu nyampe gerbang kantor atau sampai di depan pintu lift, misah. Nah, itu udah mulai harus dicurigain. Kita nggak usah negor, tapi kayak, I know you, I know what you've done, ya kan? Itu udah paling nggak bisa disembunyiin, yaitu jadi genit. Yang kedua, banyak bohongnya. Nah, kenapa gue bisa bilang bahwa mulai banyak bohongnya adalah ketika mereka harus nyembunyiin status mereka yang itu tadi itu, affair itu. Mereka kan mau nggak mau harus bohong dong. Karena apa? Karena nggak setiap orang, mereka tahu persis, nggak setiap orang bisa menganulir apa yang mereka lakuin. Jadi kayak, kalau gue nggak ada masalah sama yang namanya affair, bukan urusan gue, sana, gak ada urusan. Jadi as long as lo nggak menyusahkan gue akan biasa aja, chill banget gue. Tapi di saat lo menyusahkan, maka gue akan, lu mau dicakar, ya kan? Jangan nyusahin gue. Tuh kayak gitu kalau gue. Nah, cuman beberapa orang kan gak seperti gue yang chill banget. Ada juga yang langsung bilang kayak, oh gue gak bisa kalau punya teman dia ada affair, gue gak bisa. Karena gue takut ada namanya hukum karma. Itu mah setiap orang beda-beda kan. Dalam menerima masalah dan menyikapi masalah, menghadapi kondisi bisa beda-beda gitu. Jadi, si pelaku ini cenderung akan menyembunyikan siapa si teman affairnya itu.
yang terjadi adalah dia harus bohong. Jadi kalau misalnya lu mulai menangkap gejala bohong di temen lu, misalnya gini, Jakarta tuh seberapa besar ya? Kagak besar, percaya deh sama gue, kagak besar Jakarta. Jadi kalau lu mau selingkuh, mau affair, lu pergi aja ke planet entah-entah deh tuh, ke planet ala-ala deh tuh ya. Jangan di Jakarta, Jabodetabek deh tuh, lu kecium baunya, jangan. Lu cari tempat yang lain. Nah, kalau lu bohong, jadi kayak misalnya bilang kayak gini nih, iya gue mau makan siang sama temen gue. Ingat, kita ini manusia dipisahkan hanya dengan satu manusia yang lain. Banyak kejadian, ternyata temen gue adalah temennya si ini, gitu. Jadi kayak kita tuh sebenarnya tidak kenal, tapi somehow kenal gitu. Nggak ngerti kan? Nah itu, misterinya begitu. Nah jadi kalau misalnya lu bilang, atau misalnya temen lu bilang, oh gue mau makan siang sama si ini, tinggal tunggu waktu aja, mereka akan ke gap. Dan pada saat ke gap, lu pasti tahu mereka lagi bohong gitu. Jadi gue pernah menangkap juga. Jadi gue punya temen nih, temen itu bilang sama gue, gue tanya nih, lu makan siang di mana? Anggaplah namanya adalah Kembang ya. Nah si lakinya gue kasih nama Arjuna dah, biar ganteng, padahal kagak. Percaya deh kagak, sumpah. Si Bunga ini, dia bilang sama gue, kan teman deket gue di kantor dulu-dulu deh tuh ya, gue kagak sebutin kantornya apa, kantor dulu-dulu. Dia bilang dia mau makan siang di suatu tempat yang jauh. Gue kagak tahu deh tuh jauhnya di mana, jauh. Ya sebagai teman, kalau temennya nggak mau makan siang sama gue sih nggak ada masalah. Oke, gue masih punya teman yang lain. Masih ada geng, satu geng ada sekian orang, maka gue akan pergi sama yang itu. Lalu si Arjuna ini somehow ditanya sama temennya juga, lo makan siang di mana? Oh, gue makan siang di Ono. Jauh juga. Tempat yang mereka sebutin tuh beda gitu. Jadi supaya tidak terendus baunya. Lalu bodohnya mereka adalah, gue nggak tahu ya, oke gue nggak boleh bilang bodoh deh. Pinternya mereka adalah, mereka itu makan nggak jauh dari kantor. Jadi berangkatnya misah, di tengah jalan bareng. Kemudian makannya di sana bareng, pas pulangnya di depan pagar lupa deh tuh misah, baru depan pagar set langsung misah. Ada apa? Kenapa harus bohong? Kalau lo bilang mau makan siang sama si ini juga nggak ada masalah sebenarnya. Kalau bagi gue ya, kalau ya tadi itu gue nggak suka ngerecokin hidup orang. Jadi kalau dia punya affair, paling yang akan gue komentarin sejauh kayak, lu kalau pilih pacar yang bener dong. Misalnya yang cewek yang cakep dong, atau misalnya yang cowok yang ganteng dong. Gila kalau ketangkep, digrebek, butut. Malu Gusti, gue yang malu ya. Nah ini paling sebatas gue komentarin itu doang, gak ada yang lain. Nah itu kebohongan yang pertama. Kebohongan yang kedua pasti akan tercipta tuh pada saat gue, contohnya nih, visit. Lo visit sama siapa? Oh gue visit sendiri. Dasar Tuhan emang baik banget ya sama gue ya. Baik banget. Tiba-tiba entah gimana si Arjuna ini menjemput si Kembang, ya kan? Terus udah itu, tapi si Kembang tidak mengakui bahwa yang menjemput adalah si Arjuna. Jadi kayak dibikin rahasia gitu, ya kan? Kan harus rahasia ya kan? Aku tak hilang akal, karena aku sebenarnya orangnya anaknya kepo gitu. Maafin aja, anaknya kepo. Jadi aku ada talent gitu deh, ya kan? Nah si talent ini ngasih tahu bahwa oh si Arjuna ini nggak ada di kantor, Arjuna ini pergi sekitar jam sekian, jam sekian, jam sekian. Wow, jangan suruh perempuan buat investigasi, kalah loh. Nah itu kemudian gak berapa lama, entah kenapa kaki gue tuh harusnya, anggaplah gue harusnya jalannya ke sini karena mobil gue parkirnya di sini. Tapi entah kenapa gue jalannya ke sini karena mobil gue parkirnya harusnya di sini, kenapa gue jalan ke sini? Bingung kan lo? Tiba-tiba gue menemukan si mobilnya Arjuna ada di situ. Gimana nih? Ngapain? Katanya kagak pergi bareng. Kok pergi bareng? Tapi waktu ditanya, lu pergi sama ini kenapa mesti bohong sih? Ah enggak, gue mah gak ada apa-apa. Gue mah santai. Gue mah sama dia emang temenan. Elah, please. Temen gue juga banyak.
gue kalau minta dijemput, pada waktu itu gue pergi sama beberapa temen gue gitu. Jadi di sana pun di dunia marketing itu populasi perempuan memang banyak, populasi laki-laki memang banyak banget. Jadi bukan gak mungkin kita suatu saat bakalan pergi berduaan sama teman kita yang laki-laki. Temen gue yang laki-laki. Itu bukannya gak mungkin. Tapi gue akan bilang apa adanya. Oh, gue pergi sama si kucing ini, atau gue pergi sama si ayam ini gitu. Ya emang kenapa? Malah seringnya gue bakalan jalan bareng aja, mobilnya rendeng-rendeng gitu kayak orang bener ya kan. Ya rendeng-rendeng aja, gak apa-apa kan. Orang gue perginya sama itu, kepentingannya juga sama, so what? Kenapa harus disembunyiin? Lagian di kantor lama gue atau di kantor-kantor gue yang dulu kagak ada yang ganteng. Please deh, bos, cariin dong yang ganteng. Tuh kasihan tuh teman-teman gue, kurang orang ganteng. Yang direkrut juga boro-boro, cakep kagak. Yang cewek juga nggak ada yang cakep. Pusing gue kadang-kadang tuh ngeliatin kayak begitu-gitu. Itu tadi ciri-ciri yang negatif. Sekarang gue mau bahas soal ciri-ciri yang positif. Tapi positif ini juga sebenarnya negatif karena dasarnya tuh tetap nggak bagus gitu menurut gue. Jadi sebaik-baik yang bagus, kalau dasarnya nggak bagus juga menurut gue kayak yalah nggak banget gitu. Jadi ya udahlah ya. Yang pertama adalah jadi semangat kerja. Jadi semangat kantor. Biasanya yang bangun pagi aja males, yang nungguin gajian nih tanggal 1. Oh, gua hanya akan nungguin gajian kira-kira 29 hari lagi. Lu kerja apa kuli? Cuma nungguin gajian, kerja kagak. Nah, itu yang biasanya males-malesan, boro-boro yang tadi gue bilang, boro-boro mau dandan, boro-boro mau pakai baju bagus, boro-boro kepikiran macam-macam, tiba-tiba jadi semangat, tiba-tiba jadi senang banget ke kantor. Somehow macet 3 jam pun akan ku tempuh. Kesannya begitu, ya kan? Nah, itu bisa dilihat sebenarnya bukan sama kita. Kita juga bisa ngelihat bahwa si ini jadi auranya lebih positif, lebih semangat gitu. Itu kita sebagai teman bisa lihat. Tapi yang bisa lihat paling jelas adalah orang yang di rumah, yaitu pasangannya masing-masing. Kalau yang tadi gue bilang bahwa affair terjadi salah satunya sudah menikah atau dua-duanya sudah menikah, pasti pasangan di rumahnya akan tahu ini orang, pasangan gue, si ini nih ya, si ember ini, kenapa jadi semangat banget kerja, kenapa jadi semangat banget ngantor. Tuh, waspada, ingat ya. Yang pertama adalah jadi semangat kerja. Itu bagus, itu positif, itu keren. Tapi balik lagi, kalau dia jadi semangat karena ketemu si pacarnya, biasanya pas pulang malah jadi malas. Gila ya, kok cepet banget sih gue harus pulang ya. Atau misalnya yang harusnya kerjaan udah beres, dia jadi males-malesan pulang. Nah itu jadi hanya semangat pada saat pulang. Makanya tadi gue bilang ini positif tapi negatif. Negatifnya pulangnya males, bisa-bisa kayak yang udah deh gue mendingan pulang ketemu ini gue dulu, pulangnya jadi malam. Nah itu pasangannya yang akan tahu. Tugas kita sebagai teman apa? Nggak bisa ngapa-ngapain. Ngingetin pun juga sebatas cuma ngingetin doang, karena kayak gitu tuh nggak bisa diingetin. Yang kedua, biasanya kalau orang yang punya affair, dia akan mulai naikin performance-nya dia. Demi apa? Demi dilihat sama si affair itu. Kalau di dalam dunia marketing, biasanya kalau performance-nya bagus, maka cuannya juga bagus. Artinya ada duit lebihan buat jajan si Eneng. Tuh. Itu tadi, performance bagus. Tapi pada saat performance bagus didasari karena selingkuhan, biasanya itu uang yang masuk karena tanda kutip tadi performance bagus akan digunakan buat si ini, buat si selingkuhan itu. Banyak deh kejadian kayak gitu, yang biasanya orangnya males-malesan tiba-tiba salesnya jadi bagus aja, jadi keren aja. Nah, itu. Tapi biasanya dia akan jadi caper di depan si cewek ini. Jadi misalnya yang dia terkenal hodop tengap ya, alias ya itulah, ini gue tulis aja di sini artinya apa. Itu tiba-tiba dia bisa jadi kayak profesor yang pinter menganalisis ini itu harusnya begini, harusnya begitu di depan si
pacarnya ini. Karena apa? Karena dia pengen dapat performance yang bagus, pengen disangka pinter. Karena balik lagi, manusia itu pasti selalu cari yang lebih bagus. Makanya tahu kan sebutan rumput tetangga lebih hijau, ya kan? Jadi dia pengen menunjukkan sisi terbaiknya. Baik itu dalam hal pekerjaan, dalam hal pribadi. Misalnya dia yang tadinya tidak suka traktir, jadi suka traktir. Yang tiba-tiba yang dia kerjaannya nyusut tiarap nyusruk, tiba-tiba jadi bagus. Itu dia. Bagus nggak? Bagus buat perusahaan, tapi lu cari mati di keluarga lu, ya kan? Udah cukup ya ciri-cirinya. Tadi tuh yang positif sama negatif. Nah, gue tuh sebenarnya kalau bicara soal affair ya, rada sedih-sedih gimana gitu. Karena kalau affair itu kan tadi melibatkan salah satunya udah merit ya. Nah, kebutuhan manusia merit itu nggak cuman Dek, kamu cantik pisan ya Allah, cantik banget. Atau Mas, kamu ganteng banget. Nggak sebatas itu. Jadi gue kadang-kadang ya kalau denger cerita orang yang lagi affair gitu, punya affair, jatuh cinta, bukannya gue nggak demen orang cinta-cintaan gitu. Gue demen kayak ngelihat drama Korea, karena kalau drama Korea kan semuanya kelihatannya kayak fantasi, yang halusinasi, kayaknya pasangannya tuh mesra all the time, makan di, ya ibarat kata ya, makannya disuapin, terus udah itu yang cewek minta apa dibeliin. Ya kalau yang selingkuhan itu sama bos ya, kalau sama karyawan ya udah lah, nasib lu, ngapain lu mau jadi selingkuhan, PA. Nah itu kayaknya kebutuhan manusia itu kan nggak, kalau udah menikah ya, maksudnya kayak pasti akan melibatkan yang namanya itu. Lu pikirin gak sih? Gue emosi nih kadang-kadang jadinya nih, karena melibatkan yang namanya itu. Pada saat lu melakukan itu udah namanya terlalu jauh gitu. Jadi gue kadang-kadang suka miris. Terus udah itu yang suka bohong-bohong gitu, jadinya bilang keluar kota padahal nggak keluar kota. Atau misalnya ya booking lah di mana gitu untuk bisa bersama gitu. Kadang-kadang gue suka miris juga gitu. Sebagai perempuan, gue juga kadang-kadang kalau ngelihat si oknum ini sedang posting foto bersama istri, terus yang perempuan posting foto bersama suami, kayaknya gue sedih banget, pengen gue bilang, lu tuh nggak ngelihat ini tuh sebenarnya lu hanya berhalusinasi berdua. Itu bangun dong, bangun. Lu percaya nggak sih kalau perselingkuhan itu hanya akan temporary sifatnya? It won't be last. It won't be last. Itulah ya, itu bahasa Jawanya. Lu ngerti kagak? Janora. Itu tuh nggak akan jadi lama. Lu hanya akan cuman jadi pit stopnya dia doang. Percaya deh sama gue, lu tuh menyia-nyiakan yang udah ada di rumah. Yang sayang sama lu, yang nemenin lu dari zaman lu nyusruk, dari zaman lu butut banget, sampai lu sekarang cuman butut aja. Ingat, lu aslinya butut. Siapa deh tuh gue kagak tahu. Pokoknya butut aja. Ya buat apa? Kadang-kadang selingkuh itu juga menyenangkan, karena kita nemu pasangan yang bisa diajakin ngobrol. Tapi kenapa sebenarnya ada masalah? Kenapa lu nggak bisa ngobrol sama yang di rumah? Kenapa ayo? Wong lu bangun tidur dia di mobil juga, ibaratnya kalau misal lu berangkatnya bareng, ya lu ngobrol sama dia lah bisa sekali-kali. Ini nggak lu lakuin gitu. Kenapa itu lu lakukan sama orang lain? Bingung kan? Aku juga bingung. Aku pun bingung, asli. Kan sama, yang laki-laki cari yang perempuan. Lah perempuan, bininya juga perempuan. Emang bini lu laki? Kan kagak. Bini lu juga perempuan. Terus suami lu kan laki. Kan bini lu, suami lu itu sama selingkuhan lu, laki juga. Gitu. Jadi mereka tuh bisa, pasangan kita tuh bisa dijadiin teman untuk ngobrol, untuk sekedar cerita aja apa yang lu alamin di kantor, masalah hidup lu gak harus, misalnya nih, kalau ternyata misalnya marriage lu gak sempurna, percayalah semua pernikahan itu gak ada yang sempurna, karena memang tidak diciptakan untuk sempurna. Ingat kan, yang namanya rumah tangga itu dibilangnya adalah kapal. Lu naik kapal emang adem-adem begini-gini? Pan kagak. Yang lu lakonin adalah namanya kita itu sailing kalau bahasa Jawanya. Nah pada saat sailing itu kan ada yang namanya angin ribut lah, angin apa, tapi bahtera lu harus tetap kuat.
Kalau ada yang salah dari pernikahan lu harus seeking for help. Jadi lu minta tolong orang lain yang memang dia capable untuk dengerin masalah lu, bukan malah lu cari orang lain buat dengerin curhatan lu. Kan salah. Kalau curhat cuman jadi temen. Kalau ternyata curhat ada benih cinta, lalu bagaimana? Dan ingat, perempuan kalau udah yang namanya affair, dia tuh akan menyerahkan hatinya sepenuhnya kepada si tadi itu. Siapa dah tuh namanya? Arjuna. Si Arjuna itu makanya gue menghindari banget kalau gue punya teman ngobrol, ya udah teman ngobrol hore-hore aja. Kalau ternyata dia suka sama gue, itu masalahnya jadi beda lagi. Masalahnya jadi kayak either gue mau menjauhi atau gimana lah. Tapi maksudnya karena balik lagi, yang bisa nerima gue, butut-bututnya gue, acak-acakannya rambut gue, itu ya cuman yang di rumah. Atau pada saat suami gue, dia lagi susah banget. Atau misalnya dia, kalau kaya jangan disebutin ya, semua orang juga kalau kaya nempel ya. Kalau lagi susah banget itu hanya gue yang bisa menerima gitu. Jadi pasangan itu akan menerima lu pada saat the worst. Jadi itu yang harus lo pegang. Jangan cuman lu ditraktir es mambo ya, lu langsung pindah ke lain hati. Gara-gara misalnya suami gua kalau di kamar mandi lama ya ngapain ya, lu tanya aja sama laki lu, yang kalau di kamar mandi ngapain lama, lu ngosek dulu apa gimana? Kan lu bisa nanya, bukan kemudian lu cari teman laki-laki atau perempuan, lu cerita pasangan gue tuh kalau di kamar mandi lama ngapain ya. Nah padahal ya ada juga nih cerita, yang satunya lagi belum married, yang satu lagi udah married. Yang terjadi adalah dia kalau diceraiin bininya atau suaminya mah bagus. Kalau lu cuma dijadiin ban serap atau lu ya third wheel aja terus, lu yang capek, tahu-tahu lu bangun melek umur udah 40. Capek. Umur udah 40 tiba-tiba ya Allah Gusti gimana gue, Dia happy family. Ya kan? Sementara lu miserable, nggak dapet apa-apa. Lu kejar cinta, tuh lu balik dah tuh ke zaman tahun kapan deh lu, itulah tuh cinta tuh halu kan jadinya kan, lu yang halu kan, lu berakhir dengan sendirian kalau lu masih single. Jadi saran gua adalah lu yang masih single dan terlibat sama yang namanya laki orang, please stop, secepatnya stop. Kalau dia bilang gua mau ceraiin bini gue, kenyataannya apa? Kalau dia memang tetep mau cerai bini lo, ya gue sih komentarnya adalah ya mungkin itulah ada gimana ya, gue agak berani komentar, takutnya gue digeruduk sama netizen. Tapi maksudnya kalau memang dia berniat sama lo, ya dia harus move. Kalau dia tidak berniat sama lo akan terus digantung dengan dasar kayak gini, dengan bilang aku cinta kok sama kamu, cinta mati sayang. Kalau lo dikasih cinta, jawabnya gini ya, mama kasih tahu, mama Anggi kasih tahu, ya udah dong kawinin gue. Kalau dia bilang iya oke, lihat dulu jadi istri pertama apa jadi istri kedua lu. Kalau jadi istri kedua, sabar aja sayang, pasti akan ada yang namanya istri ketiga. Kasian, kasian banget lu. Terus kalau jadi ada istri ketiga, istri keempat, mau apa lu? Ayo. Karena orang yang melakukan selingkuh itu dia akan melakukan terus. Kecuali dia bener-bener tobatan nasuha. Kalau dia nggak bertobat ya, dia akan terus. Karena selingkuh itu enak banget mungkin ya. Jadi sensasi deg-degannya gitu dapet gitu. Gue rasa orang yang selingkuh cepet banget kena jantung, gue rasa ya kan. Kayaknya tuh sensasinya hidupnya tuh pengennya ini deg-degan aja ya, seumur hidup deg-degan deh. Gue mah kagak bisa dah, gue pengen hidup yang tenang, susah. Itu bukan Eke. Percaya deh sama gue, yang namanya selingkuh itu kalau dari cerita teman-teman gue memang enak banget. Itu tuh kayaknya tuh hidup jadi lebih berarti, lebih berwarna gitu. Tapi ya udahlah, yang udah punya anak ingat, anaknya di rumah lagi nungguin elu pulang ya. Jadi jangan sampai kejadian lagi kayak temen gue, anaknya ulang tahun kagak bisa ngasih kado,
tapi bisa ngasih selingkuhannya. Ya kan lucu. Ntar lu gede, kalau udah lu tua, udah kagak bisa ngapa-ngapain, yang ngurusin siapa ya? Selingkuhan lu? Ya pasti anak lu lah. Kadang-kadang gak dipakai nih. Ini kok diketok-ketok nih, isinya gelondang-gelondang nih, kagak ada isinya, gak dipikirin gitu. Cobalah dipikirin, ini worth it nggak? Kalau misalnya lu tuh, ingat, lu tuh diamanahkan untuk mencari rezeki buat keluarga lu. Jadi kayaknya kok nggak pantas ya kalau lu tuh melakukan yang namanya affair. Tapi balik lagi ya, gue mah nggak ngejudge, cuman janganlah lu yang cewek, stop lah, janganlah. Gue udah bosen nontonin pelakor-pelakor. Gue kadang-kadang ngeri juga ngadepin kayak suami gue sering keluar rumah gitu ke kantor, tiba-tiba digodain, ada pelakor, ada cewek-cewek yang demen gitu sama laki orang pelakor gitu. Gue kadang-kadang suka takut. Jangan deh, ya Allah. Gue kalau lakinya direbut juga, ya Allah, gue kawin sama siapa? Cakep kagak ya? Jangan. Terus kalau misalnya ada gue digodain gitu, percaya deh, lu kagak bakalan mau sama gue. Kalau misalnya lu ngelihat gue cakep doang, ya Allah, lu lihat deh vlog gue kagak dandan kayak mana, kayak gimana gue penampilannya, rambut awul-awulan. Percayalah, gue di rumah juga dasteran, sama kayak bini lu, sama kayak si selingkuhan lu itu, sama aja, nggak ada bedanya. Emangnya kalau udah jadi bini tiap-tiap make up bak, kagak. Terus yang melakukan itu tadi tuh, yang tuh sama pasangannya, sama si selingkuhannya, pada saat married emang lu lakuin tiap hari? Kagak. Yang ada sampai rumah, aduh ya Allah, ini udah pakai masker begini ya kan, udah pakai masker, ketemu Allahu Akbar, kenapa jadi begini gitu. Dan tidak akan dilakukan setiap hari. Karena apa? Capek. Dan maksudnya bukan karena kita nggak cinta sama pasangan, sama suami atau istri, enggak. Karena itu tuh sudah, maksudnya itu adalah kebutuhan kita, tapi bukan itu yang utama. Yang utamanya adalah kita bisa kemana-mana bareng, kita bisa gandengan tanpa harus takut ketahuan. Tuh, kayak gitu. Jadi udah deh, mendingan stopin aja deh yang namanya affair-affair. Lu juga jadi rezeki juga jadi banyak kan. Lu bisa ngajakin istri, ngajakin suami lu jalan-jalan, gak deg-degan tuh. Enak, kurang enak apa coba? Dan satu, hukuman buat pelakor atau pebinor, netizen jahat. Ingat, jangan sampai lu kapok-kapok karena lu dibully sama orang. Terus kalau udah dibully sama orang, lu bilang bahwa orang itu jahat. Situ sehat. Cukup ya gengs, vlognya kali ini. Gua rasa sih masih banyak yang mau cerita soal affair. Dan ada juga titipan sponsor dari orang yang istrinya direbut, yang suaminya direbut, ada yang jadi perebut. Banyak titipan pesanan. Tapi itu tadi yang gue udah rangkum. Kalau lu masih mau cerita lagi, lu drop aja komen di bawah. Atau nanti akan gue bikin soal perselingkuhan di kantor part kedua. Part keduanya apa? Ceritanya lebih real, ceritanya lebih seru. Karena apa? Karena banyak banget temen gue yang sedang atau sudah atau mantan atau apa yang menjalani itu. Mungkin gue akan mengundang narasumber, ya kan? Kalau narasumber itu pasti lebih seru, karena itu pengalamannya berdasarkan cerita hidupnya dia. Kalau hidup gue flat banget deh, basi. Jadi gue akan mengundang mungkin nantinya adalah seseorang yang pernah melakukan affair di dalam vlog gue. Jadi lu jangan lupa nyalain loncengnya di situ deh tuh ya, di bawah deh tuh ya mana. Lu komen dan jangan lupa tetap kirim email ke gue. Dan jangan lupa tentunya ya, lu komen, lu like, lu share, lu subscribe. Jangan lupa follow Instagram gue di Anggia Imran, @anggiaimran. Di sana gue banyak banget share apaan aja, hal-hal yang receh-receh yang nggak penting, gue akan share di situ. Tapi sneak peeknya apa soal vlog, gue juga pasti akan posting di situ. Jadi lu nggak perlu takut. Ingat ya, akan ada, kalau memang banyak yang request, banyak yang oke deh, banyak yang nge-like aja. Nih vlog banyak yang nge-like, gue akan bikin
cerita perselingkuhan kantor part kedua. Hati-hati, jangan lu yang gue bahas. Jangan tentang lu. Ayo, masih nggak lu? Ayo cepetan tobat bu, pak. Gue tahu, oke? Ya udah kalau gitu. Thank you banget yang udah nonton YouTube gue, vlog gue. Semoga semua masukan gue, semua saran-saran gue bisa lo lakuin. Gak perlu semua deh, sebagian aja, dikit-dikit, pelan-pelan. Baby step aja kalau lo mau tobat ya kan. Gak perlu langsung ngebalik, pasangan lo juga kaget kali. Ya, thank you banget. See you on my next vlog. Bye-bye.